Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai hasil relkon yang dilakukan oleh KPU. Rekap KPU yang sampai hari ini menjadi perbincangan publik karena data yang dimasukkan banyak terjadi kesalahan. Apakah ini disengaja atau tidak, tetapi yang pasti Pak Prabowo selalu banyak mendapatkan angka-angka besar dan itu tidak sesuai dengan formulir C1. Nah, kemudian kita juga akan melihat juga perkembangan Jurdil 2024.org, bagaimana hasil relkonnya, juga relkon yang dilakukan kawal pemilu. Nah teman, sebelum kita lanjut, kita akan lihat dulu pernyataan dari Adian Apitupulu, di mana pihak anggota PDIP ini mewacanakan hak angket. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita tonton video yang satu ini. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Pak? Solid, di fraksi solid. Teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan Kalau disampaikan? sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses itu Bukan masih sidang, Pak? Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Semalam Sekjen Nasdem bilang belum ada komunikasi resmi dengan kubu Mas Ganjar. Kalau persoalan resmi itu gimana sih? Harus bareng-bareng gitu loh. Enggak, ini dunia politik. Kita saling berkomunikasi di setiap levelnya kok. Jadi belum ada rencana untuk komunikasi secara formal kubu 1 dan 03. Sebenarnya yang penting itu komunikasinya. Formal atau tidak formal kan sangat teknis ya. Itu loh. Ada pandangan dari Majelis Kehormatan P3 bahwa hak angket yang diajukan ini rawan perpecahan gitu, Bang. Majelis Kehormatan ini Pak Sarkas Nur itu memandang kalau misalnya hak angket itu lebih baik sudah ada jalurnya tapi tidak melalui DPR gitu. Seperti apa, Bang, tanggapannya dari P3 ini, Bang? Hak angket cuma lewat DPR, nggak ada lewat jalur lain. Nggak ada jalur lain. Kalau ada jalur lain tentang hak angket ya dia menyalahi konstitusi. Kalau dianggap memandang rawan perpecahan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan dari Adian Apitupulu, kader PDIP yang mewacanakan hak angket. Ini sesuatu yang luar biasa, langkah yang diambil oleh PDIP, teman. Kalau benar akan melakukan hak angket. Karena kalau kita melihat kekuatan di Pak Jokowi ini juga cukup besar, teman. Di sana ada koalisi baru yaitu dari Demokrat. Kemudian ada Golkar, PAN, Gerindra. Nah ini menyatu di sana. Nah, apakah nanti menang atau kalah? Saya melihatnya bukan menang atau kalah, tapi upaya untuk menegakkan keadilan, menegakkan supremasi hukum, menegakkan agar pemilu itu jujur adil, itu intinya. Nah, teman-teman, kali ini kita juga akan membahas terkait relkon KPU. Bagaimana perkembangan hari ini relkon KPU? Pertama kita lihat dari situsnya KPU, teman ya. Nah ini kita lihat teman ya, data per 22 Februari 2024 jam 23.00. Data yang masuk 75,26%. Berarti hari kemarin teman ya, belum ada update terbaru. Karena kemarin memang pihak KPU menghentikan data Sirekap karena banyak terjadi kesalahan memasukkan angka-angka.
termasuk kesalahan memasukkan angka untuk 3 calon presiden, terutama di Pak Prabowo Subianto. Ini angkanya melejit lebih tinggi teman dari jumlah suara di TPS. Karena itu pihak KPU menghentikan. Tetapi coba deh kita lihat dulu teman ya. Kita lihat teman ya, Pak Prabowo mendapatkan 58,89%. Anies Baswedan mendapatkan 24,06%, Ganjar mendapatkan 17,05%. Jadi secara nasional berdasarkan data Sirekap KPU, Prabowo unggul atas Anies maupun Ganjar Pranowo. Coba kita lihat sebarannya teman, kita lihat dulu di Banten misalnya. Di Banten ini Prabowo unggul teman dengan 56,47%, Anies mendapatkan 33,82%, kemudian Ganjar mendapatkan 9,71%. Di Banten ini dimenangkan oleh Prabowo Subianto, TPS yang sudah masuk 72,16%. Oke, selain Banten teman, kita melihat lagi di Kalimantan Timur, Kaltim. Nah, ini Kaltim ini tempatnya Istana Baru Presiden teman ya. Kita lihat Prabowo Subianto mendapatkan 69,34%. Kemudian Anies mendapatkan 19,91%, Ganjar mendapatkan 10,75%. Jadi di Kaltim ini Prabowo menang 69,34%, TPS yang sudah masuk 65,80%. Angkanya cukup besar teman ya, kemenangan di Kaltim, tempatnya IKN. Coba kita lihat lagi teman ya. Selain itu kita melihat di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini kita lihat Prabowo unggul teman dengan 59,48%, Anies mendapatkan 28,18% dan Ganjar mendapatkan 12,34%. TPS yang sudah masuk 59,63%. Tetapi kalau kita melihat di Aceh teman, Aceh ini luar biasa loh. Anies Baswedan kemarin unggul teman, dan kita lihat benar Anies Baswedan mendapatkan 75,55%. Ini luar biasa pencapaian Anies Baswedan di Aceh. Jadi mayoritas warga Aceh mendukung Anies Baswedan. Kemudian Prabowo mendapatkan 22,23%, Ganjar mendapatkan 2,22%. Nah teman, kita juga akan melihat bagaimana dari Jurdil 2024.org, TPS yang sudah masuk 10.206 TPS. Kita lihat Anies Baswedan teman-teman mendapatkan 39,57%, kemudian Prabowo mendapatkan 31,25%, Ganjar mendapatkan 29,18%. Jadi di Jurdil 2024.org, Anies menang atas Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Suara yang masuk 2.644.238 suara. Ini Jurdil 2024 menang teman Anies Baswedan. Nah teman, selain Jurdil kita juga akan melihat di Kawal Pemilu. Kita lihat teman, Kawal Pemilu paslon 01 mendapatkan 28,84%. Paslon 02 54,08%, paslon 03 17,08%. Jadi di Kawal Pemilu ini Pak Prabowo Subianto unggul teman atas Anies maupun Ganjar Pranowo. Nah itu teman, kalau kita lihat hasil realkon per hari ini. Dan yang menariknya teman, di Sirekap KPU ini dihentikan input datanya. Kan aneh teman ya, kenapa harus dihentikan? Berarti ada masalah teman dengan Sirekap ini. Maka dari itu banyak pihak yang menginginkan supaya KPU ini dievaluasi. KPU ini dicek teman-teman terkait kinerjanya selama ini. Apalagi kemarin itu pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden ini juga melanggar kode etik yang dilakukan oleh ketua KPU. Nah, ini menjadi pembicaraan yang juga serius. Dan ketua KPU dikenai sanksi peringatan terakhir. Padahal sebelumnya sudah peringatan terakhir, ini peringatan terakhir kalau nanti melakukan
Pelanggaran kode etik mungkin juga begitu teman, akan dilakukan peringatan terakhir. Nah, kapan berakhirnya peringatan terakhir itu, ini yang kita tidak pahami teman, aturan yang terjadi di negara kita ini. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas terkait hasil realcon. Tetapi yang pasti Adiana Pitupulu sudah menggulirkan hak angket. Hak angket itu adalah hak konstitusional teman, yang dimiliki oleh anggota DPR, dan itu sah. Jadi tidak boleh ada orang yang menghalangi terkait hak angket. Tetapi menurut saya teman, menang atau kalah dalam sebuah perjuangan itu hal yang biasa. Lebih baik kalah tetapi dia berusaha untuk meluruskan hal yang salah daripada diam teman ya, melihat kesalahan itu terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Adiana Pitupulu ini luar biasa, dan tentunya akan didukung oleh warga masyarakat dan juga mahasiswa yang menginginkan perubahan di negeri kita ini. Itu sahabat NJ Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.